Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yakni The Wonders of God's Word. Atau dengan kata lain, keajaiban firman Tuhan. Terkait dengan tema ini, saya mengajak kita membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Mazmur 119 ayat 129 hingga 136. Sebelum kita membaca kitab suci ini, marilah kita bersama-sama meneduhkan hati dan pikiran kita, serta memohonkan berkat Tuhan atas firman-Nya. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami umat-Mu datang di hadapan-Mu, ya Bapa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih. Ya Bapa yang memegang dan menggenggam seluruh semesta ini. Kami di tengah-tengah segala kepiluan hati kami, tetapi juga di tengah-tengah segala ucapan syukur kami umat-Mu datang dan kami memohonkan, biarlah Dikau berkenan mempersiapkan hati kami yang mencoba untuk rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menggarap hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu sendiri, kami dimampukan bukan hanya boleh menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami melalui kebenaran-kebenaran kitab suci yang akan kami baca ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 129 hingga 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangahkan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atas aku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang kepada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu ini dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang kepada Taurat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini merupakan satu kesempatan yang pertama bagi saya, di mana saya berkhotbah di antara kursi-kursi, bangku-bangku gereja yang kosong. Hal ini menandai adanya suatu perubahan, dan hal ini menandai adanya sesuatu yang baru, yang atasnya kita perlu untuk beradaptasi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pandemi COVID yang ada telah mengubah segala sesuatu yang harus kita hadapi saat ini. Dan setelah pandemi ini berlalu, kita masih harus berberes membenahi berbagai efek samping, ekor dari pandemi ini, yang bisa saja terus mengikuti langkah gerak dan perjalanan sejarah yang akan datang. Tidak terlepas dari perkembangan dan sejarah gereja dan kekristenan, kita perlu bersiap diri dan mengantisipasinya. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah berbagai perubahan-perubahan yang ada ini, kerap kali kita belum merasa terlalu siap. Dan kita tidak tahu, dan kita bahkan ada dalam satu kondisi yang tidak sadar. Kita tidak sadar dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi itu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak sadar, ketika kita itu sedang pingsan, maka kita tidak menyadari bahwa kita sedang tidak sadar. Dan bisa jadi saya dan juga sebagian orang-orang Kristen juga berada di dalam satu kondisi yang seperti ini. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan kita di tengah-tengah situasi seperti ini perlu untuk tahu,
perlu untuk tahu tentang di manakah sebenarnya sumber pertolongan kita. Apa yang bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang menjadi titik pijak kita. Dan di manakah letak terang yang kita harapkan. Yang bisa menerangi jalan-jalan kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagi kita yang sedang mengalami pingsan rohani, mungkin ketika kita tidak sadar di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita juga tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kita cari. Apakah yang menjadi satu prioritas di dalam kehidupan kita? Apakah di tengah-tengah berbagai krisis yang kita alami, kita semakin rindu untuk mencintai Tuhan dan firman-Nya? Bagi sebagian besar dari kita, mungkin jawabannya tidaklah demikian. Kita tidaklah menjadi semakin rindu terhadap firman Tuhan. Alkitab tetap ada di dekat kita, dan Alkitab tetap saja menjadi bagian yang tidak begitu favorit untuk kita baca, ataupun Alkitab ada di dalam handphone kita, di dalam gadget kita, tetapi itu merupakan satu aplikasi yang jarang sekali untuk kita buka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah yang kita bisa belajar dari pemazmur? Apakah ada alternatif lain ketika kita harus menghadapi situasi yang seperti ini? Di dalam kitab Mazmur, secara lebih khusus pada hari ini kita akan membahas Mazmur 119. Di dalam Mazmur ini ada satu paket perjalanan rohani, di mana kesesakan, satu kondisi yang sulit, merupakan satu pintu masuk. Pintu masuk untuk apa? Pintu masuk untuk mengalami satu kerinduan. Kerinduan akan Tuhan dan kerinduan akan firman-Nya. Melalui Mazmur 119 ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya satu krisis, satu kondisi yang sulit merupakan satu pintu masuk ke dalam satu kehidupan spiritualitas yang justru kita mengalami Tuhan di sana. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini bisa kita lihat juga seperti di dalam Mazmur 42. Di mana di tengah-tengah kesesakan pemazmur itu berkata, seperti rusa yang haus dan merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku itu merindukan Engkau ya Tuhan. Jadi melalui bagian ini kita bisa melihat bahwa konteks kesesakan merupakan satu konteks yang menyadarkan kita akan kehausan jiwa kita. Yang justru melalui kesesakan itu kita dituntun kepada satu kerinduan akan sumber mata air yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bisa melihat kesesakan di dalam konteks Mazmur 119 ini. Di mana di dalam ayat 136 pemazmur itu berkata, air mataku berlinang seperti aliran air. Dan di dalam ayat 100 yang ke-7, pemazmur juga berkata, dan melalui perkataannya ini kita bisa melihat kondisi yang digambarkan tentang kondisi jiwanya. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-132, pemazmur itu berseru kepada Tuhan, berpalinglah padaku dan kasihanilah aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kesesakan seperti ini merupakan satu konteks yang menuntun pemazmur itu kepada satu kerinduan. Satu kerinduan yang merupakan dua sisi mata uang, yakni kerinduan akan Tuhan dan kerinduan akan firman-Nya. Ketika berbicara tentang kerinduan akan Tuhan, di dalam ayat yang ke-132 pemazmur itu berkata, bahwa aku itu mencintai namamu. Untuk hari ini, kita akan secara lebih fokus berbicara tentang merindukan akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana kerinduan akan firman Tuhan itu digambarkan di sini. Di dalam ayat 131, pemazmur itu berkata seperti ini. Mulutku kungangakan dan megap. Mengapa sang pemazmur itu mengangakan mulutnya dan megap?
Di bagian selanjutnya kita bisa melihat apa yang dijelaskan olehnya. Sebab aku itu mendambakan perintahmu. Ketika berbicara tentang mendambakan perintah-perintahmu, kata mendambakan ini merupakan satu kata yang sama dengan merindukan seperti di dalam Mazmur yang ke-42. Seperti rusa merindukan sungaimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa ada satu kehausan, dan di dalam kehausan itulah sang rusa itu berjalan dan terus berjalan dan terus berjalan, menerobos segala resiko. Untuk apa? Untuk mendapatkan air yang didambakan dan dirindukannya. Dan ketika berbicara tentang mulutku kungangakan dan megap-megap, kita juga bisa menggambarkannya seperti anak dari burung itu yang menantikan suapan dari induknya. Di mana dengan segala kehausannya dia mengangakkan mulutnya dan megap-megap menantikan makanan yang diberikan oleh induknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini menggambarkan adanya satu kerinduan yang sedemikian dalam akan firman Tuhan itu. Lebih lanjut kita bisa melihat di dalam ayat 100 yang ketiga, di mana pemazmur itu berkata, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Dan kemudian di dalam ayat 127 sekali lagi pemazmur itu menyatakan kerinduannya yang sedemikian dalam akan firman Tuhan itu. Aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas yang tua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau kita kontekstualisasikan di dalam zaman kita sekarang, mungkin bagi kita yang menyukai untuk meminum kopi, maka kita akan berkata bahwa janji-janjimu itu, firmanmu itu, ketika aku berjumpa dengan firmanmu, rasanya itu lebih nikmat daripada kopi. Dan aku selalu ingin minum lagi dan selalu ingin minum lagi. Kita juga bisa berkata bahwa perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, itu seperti satu keuntungan yang sedemikian besar, yang mungkin kita cari-cari, dan kita mengejar rezeki itu dengan segenap tenaga kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu lebih daripada semuanya itu. Dan kita bisa melihat kerinduan yang sedemikian dalam di dalam diri sang pemazmur. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang-orang Kristen, kita memiliki kerinduan yang sedemikian dalam itu? Kerap kali jawabannya adalah tidak. Kita tidak merindukan firman Tuhan itu dengan satu kerinduan yang seperti itu. Mengapa? Karena di tengah-tengah krisis kita tidak terjaga. Di tengah-tengah krisis kita masih ada di dalam satu kondisi yang tidak sadar. Kita perlu terlebih dahulu dibangunkan. Kita perlu terlebih dahulu disadarkan. Sehingga di tengah-tengah krisis itu kita bisa menggunakan satu kesempatan. Satu kesempatan untuk kemudian melaluinya kehidupan spiritual kita juga ditumbuhkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika berbicara tentang kerinduan akan firman Tuhan, maka apakah alasan bagi pemazmur untuk merindukan firman Tuhan seperti itu? Di dalam ayat yang ke-129 pemazmur itu memberikan satu jawaban. Sebab firman-Mu adalah satu firman yang ajaib. Dan ketika firman itu tersingkap, maka firman itu memberikan terang. Dan firman yang tersingkap itu memberikan pengertian. Bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita itu membuka gulungan-gulungan kitab suci, ketika gulungan kitab suci itu terbuka, dan ketika kita mulai membacanya, dan kemudian kita mulai menafsirkannya, dan kemudian kita mulai merenungkannya, dan kemudian kita mulai membiarkan kitab suci itu bekerja di dalam kehidupan kita,
Maka ketika gulungan kitab suci itu dibuka kepada kita, ketika gulungan kitab suci itu tersingkap kepada kita, gulungan dari kitab suci itu memberikan terang kepada kita. Hal itu bisa diumpamakan seperti ketika kita itu berada di tengah-tengah suatu ruangan yang gelap, dan tiba-tiba pintu itu terbuka di sana. Di tengah-tengah kegelapan kita, di tengah-tengah keputusasaan kita, di tengah-tengah segala keterjebakan kita, kita melihat seakan-akan tidak ada pengharapan. Tetapi tiba-tiba pintu itu terbuka dan kita boleh melihat terang di dalam pintu itu. Dan melaluinya kita bisa melihat adanya satu pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika firman itu tersingkap kepada kita, maka kegelapan yang ada di dalam hidup kita, kegelapan yang ada di dalam hati kita, kegelapan yang ada di dalam pikiran kita, itu segera seakan-akan sirna ketika kita melihat terang dan melihat adanya satu pengharapan di sana. Firman Tuhan itu ajaib, karena jikalau makna dari firman Tuhan itu tersingkap, maka makna dari firman Tuhan itu akan memberikan terang kepada kita, akan memberikan pengertian kepada kita. Hal ini juga bisa diumpamakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita membaca, dan ketika kita mencoba untuk memahami, dan ketika kita membiarkan firman Tuhan itu berbicara kepada kami, maka makna kebenaran firman Tuhan itu seperti keluar dari dalam Alkitab ini. Keluar sama seperti kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya, dan kemudian terbang dan menghinggapi kita. Firman Tuhan merupakan satu firman Tuhan yang ajaib. Ketika firman Tuhan itu tersingkap, maka firman itu akan memberikan terang kepada kita. Dan firman itu akan memberikan pengertian kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika berbicara tentang memberikan terang, terang di sini memiliki beberapa konotasi dan konteks. Yang pertama, kita akan melihat konteks dari terang itu. Terang itu memiliki satu konotasi yang bersifat esensial. Esensial seperti kehadiran dan penyingkapan Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta ini, pada mulanya Allah itu menciptakan terang, dan kemudian Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Seperti kita bisa melihat di dalam Kejadian yang 1 ayat yang ketiga, ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-17. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu esensial seperti terang itu bagi kehidupan umat manusia. Firman Tuhan itu esensial bagi kita, sama seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda penerang di angkasa itu esensial bagi kehidupan di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal ini mengajarkan kepada kita, jikalau tanpa firman Tuhan, maka kehidupan kita itu akan menjadi seperti berada di bumi ini tanpa memiliki benda-benda penerang yang ada di sekeliling kita. Maka kehidupan itu merupakan satu kehidupan yang sedemikian gelapnya. Tanpa firman Tuhan yang tersingkap, tanpa firman Tuhan yang memberikan terang, maka kehidupan kita ada di dalam kegelapan. Kehidupan gereja juga ada di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika berbicara tentang terang yang diberikan oleh Tuhan, kita juga bisa mengingat konotasi dari terang itu dari 7 pelita emas yang ditempatkan oleh Tuhan di dalam bait-Nya. 7 pelita emas, 7 kandil emas yang tidak boleh pernah padam lampunya. Yang pagi, siang, sore, malam, lampu-lampu dari 7 pelita emas tersebut haruslah tetap menyala. Hal ini berbicara tentang apa? Ini semua merupakan satu tanda, merupakan satu simbol. Simbol tentang adanya sesuatu yang esensial yang seharusnya tetap ada di dalam bait Allah itu. Yakni apa? Yakni kehadiran Allah itu sendiri. Kehadiran Allah yang menyingkapkan, kehadiran Allah yang memberikan terang di dalam kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pelita di rumah Allah ini tidaklah boleh padam. Dan jikalau padam, maka saya teringat akan satu lagu yang berjudul Api Zaman.
Di sana dikatakan darah kaum martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib. Rumah Allah yang telah senyap, pelitanya telah gelap gulita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menggambarkan satu kondisi. Jikalau hidup kita sebagai satu umat Tuhan, hidup kita sebagai satu gereja, hidup kita sebagai seorang percaya, tidak lagi memiliki kehadiran Allah yang menyingkapkan kebenaran-kebenarannya melalui firman Tuhan, maka kondisi umat Allah, kondisi rumah Tuhan, kondisi gereja itu sudah menjadi gelap. Dan kita bisa melihat juga sebagai kontrasnya ketika kita melihat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-5, di mana Tuhan itu menegur gereja di Efesus yang sekalipun memiliki pemahaman doktrinal yang sedemikian baik, yang sekalipun memiliki satu tekad untuk berani menderita bagi Kristus, namun gereja itu telah meninggalkan cinta yang mula-mula. Gereja itu seakan-akan sudah kehilangan kehadiran Tuhan yang esensial dan menyingkapkan kebenaran-kebenarannya kepada umatnya. Maka Tuhan itu berkata, kaki dianmu, pelita emasmu itu akan aku pindahkan jikalau engkau itu tidak bertobat. Ingatlah dan sadarlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita perlu memahami bahwa Tuhan yang memberikan terang, dan terang itu bersifat sangat-sangat esensial di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dengan kata lain boleh dikatakan, gereja boleh tidak memiliki uang yang banyak. Boleh dikatakan bahwa gereja boleh tidak memiliki gedung. Boleh dikatakan bahwa gereja boleh tidak memiliki anggota yang banyak. Bahkan juga boleh dikatakan gereja boleh tidak bisa menyediakan tayangan-tayangan yang menarik di YouTube. Tetapi selama gereja itu memiliki pelita emas, maka gereja itu akan tetap menjadi satu gereja yang hidup. Tetapi sekalipun gereja itu memiliki segala-galanya, tetapi telah kehilangan yang paling esensial, yakni kehadiran Tuhan dan penyingkapan Tuhan melalui gerejanya, maka gereja itu ada di dalam satu bahaya yang besar. Dan Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-5 itu mengingatkan, berhati-hatilah dan bertobatlah, sadarilah kondisimu yang telah jatuh sedemikian dalamnya. Ketika berbicara tentang memberi terang, kata terang di sini juga merupakan suatu kata yang bersifat relasional, di mana melalui terangnya Tuhan itu memberikan relasi yang sedemikian hangatnya, memberikan penerimaannya dan memberikan perkenannya. Para imam itu dipanggil untuk memberikan berkat bagi umatnya, sebagaimana berada di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-25, dengan satu ucapan berkat, di mana di dalamnya itu juga dikatakan, Tuhan itu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Dan di dalam ayat 135 ini kita bisa melihat bahwa pemazmur juga berkata hal yang sama. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Merindukan wajah Tuhan yang bersinar, yang berseri, yang tersenyum, yang memberikan kehangatan bagi kita umatnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terang yang seperti inilah yang dijanjikan oleh Allah bagi umatnya. Terang yang seperti inilah yang dijanjikan oleh Allah melalui karya keselamatan Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu. Dan melalui janji Allah yang seperti inilah kita umatnya itu dipanggil. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai aplikasinya, ketika kita berkata the wonder of God's word, keajaiban firman Tuhan, maka kita perlu menyadari kondisi kita. Bahwa di tengah-tengah berbagai krisis, Tuhan itu memanggil kita. Tuhan itu memanggil kita untuk menyadari kondisi kita. Menyadari kondisi kita yang lapar dan haus akan firman-Nya. Karena itu apakah yang seharusnya menjadi prioritas kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Yang seharusnya menjadi prioritas kita
adalah meminta Tuhan. Meminta Tuhan untuk apa? Untuk menyinari kita itu dengan wajah-Nya. Untuk memenuhi kita dengan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada lagu yang cukup lama, yang mungkin kita sudah mulai melupakannya. Tetapi mungkin kita perlu kembali mengingat dan menggaungkannya. Lagu itu adalah, "Oh Tuhan, bangunkanlah jiwaku. Oh Tuhan, bangunkanlah jiwaku." Biarlah kita yang ada di dalam satu kondisi yang pingsan rohani ini, yang sekalipun menghadapi berbagai krisis, namun krisis itu tidak menuntun kita kepada kerinduan kita akan Tuhan dan firman-Nya. Biarlah kita boleh berdoa seperti doa yang ada di dalam lagu ini. "Oh Tuhan, bangunkanlah jiwaku." Dan juga kita juga mengingat satu lagu yang kuno juga yang perlu mungkin mulai kita gaungkan kembali. "Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu." Inilah yang seharusnya menjadi prioritas kita di tengah-tengah krisis yang kita hadapi. Karena selama Tuhan itu hadir dan menyinari kita dan memberikan terang-Nya kepada kita dan memberikan penyingkapan-penyingkapan-Nya kepada kita, maka apapun kondisi gereja kita, di tengah krisis yang seperti apapun, di tengah-tengah penganiayaan yang seperti apapun, kita akan melihat bahwa firman Tuhan, gereja Tuhan akan tetap bertahan, akan tetap hidup, akan tetap bertumbuh, dan akan tetap berbuah. Tetapi tanpanya, apapun juga yang kita miliki, itu tidak akan bisa menggantikan dari kehadiran Tuhan dan penyingkapan-penyingkapan Tuhan bagi umat-Nya. Hal ini yang seharusnya itu menjadi satu prioritas kita di tengah-tengah krisis. Biarlah kita berharap dan berdoa sehingga Tuhan itu juga membuka pintu hati kita, pintu rohani kita untuk semakin dalam merindukan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah kita menyadari krisis kita, setelah kita itu menyadari kelaparan kita, maka langkah selanjutnya yang harus kita ambil adalah mengambil makanan tersebut, mengecap makanan rohani tersebut, mengambil firman Tuhan, membacanya, mencoba untuk mengertinya, merenungkannya, dan membiarkan firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Ketika kita itu memakan, maka kita bukan hanya mengambil makanan kita, tetapi juga mengecap makanan kita, merasakannya, mengunyah makanan tersebut, serta menelan dan mencerna makanan itu. Dengan kita mengambil, mengecap, merasakan, dan kemudian kita mengunyah, menelan, dan mencernanya, barulah makanan tersebut memberikan satu kehidupan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang sungguh teramat sangat penting dan kita perlukan adalah kita menjadi lebih serius dan lebih personal lagi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah kerinduan pemazmur di tengah-tengah krisisnya juga boleh menjadi kerinduan kita di tengah-tengah berbagai krisis yang kita hadapi. Melalui perenungan kebenaran firman Tuhan ini kita bisa belajar berdoa seperti ini. Bapa, melalui berbagai krisis, tolonglah kami untuk mendengar undangan-Mu, untuk mendekat padamu, sebagai rindu akan diri-Mu dan firman-Mu, yang adalah pegangan hidup kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu. Firman-Mu yang sudah diberikan kepada kami. Firman-Mu yang menyadarkan kondisi kami. Kondisi kami yang sedang tidak sadar. Kondisi kami yang berada di dalam suatu pingsan rohani. Di mana di tengah-tengah krisis pun kami tidak merindukan Tuhan. Kami tidak merindukan firman Tuhan. Tetapi biarlah melalui pengalaman pemazmur ini, melalui firman Tuhan ini, kami boleh diingatkan kembali bahwa di tengah-tengah berbagai krisis, biarlah kami boleh melihat krisis ini sebagai satu undangan dari Tuhan untuk mengarahkan hati, pikiran, perasaan, dan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan itu sendiri. Merindukan firman Tuhan yang merupakan paket utuh dengan Tuhan yang menyinari kami. Kami berdoa dan kami memohon, biarlah Tuhan sendiri memberikan kesadaran ini bagi kami umat-Mu. Memberikan kesadaran ini bagi gereja di tengah-tengah berbagai krisis yang harus dihadapinya. Inilah doa kami ya Bapa,
yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.